Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جساده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صدق الله العظيم وصدق الرسول والنبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersama-sama kita untuk mengucap syukur kepada Allah dalam keadaan apapun. Syukur kepada Allah tetap kita laksanakan melalui lisan kita. Karena sudah menjadi kebiasaan dari kebanyakan kita manusia. Apabila diberi oleh Allah nikmat, kadang-kadang bisa kada ingat untuk mensyukurinya. Nah sebaliknya pula apabila kada diberi oleh Allah nikmat, diuji misalnya oleh Allah dengan ujian misalnya dalam hidup ini kita kekurangan dalam hidup kita, maka kebiasaan rajin syukur bisa pada terucap melalui kita, di mana kebanyakan adalah keluh kesah. Nah maka dari itu jangan sampai saat diberi nikmat kita kada ingat bersyukur, saat kita mendapatkan nikmat kita keluh kesah kada boleh lah. Nah bahasa kita Banjarnya kada boleh. Nah mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang selalu pandai di dalam mensyukuri tiap-tiap nikmat Allah. Apabila kita bersyukur, ujar Allah aku tambah. Nah, jadi mudah-mudahan adalah ditambahkan selalu oleh Allah syukurnya kita lawan Allah ini. Amin. Allahumma amin. Salawat kepada Nabi kita Muhammad dengan ucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari selalu kita perbanyak. Apalagi pada saat ini kita berada sudah di malam yang ke-8 daripada bulan Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahri ummati." Kata Rasulullah, adapun bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Sya'ban adalah ujar Nabi bulannya aku. Ramadan adalah bulannya umatku atau bulannya kita. Nah dengan hadis inilah para ulama mentafsirkan apabila kita berada di bulan Rajab, nah sudah berlalu lah, artinya kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Nah di mana semalam istighfar itu adalah untuk membersihkan bagi jasad kita. Nah jadi diri kita manusia ini diberi oleh Allah ada ngaran jasmani dan ada rohani. Nah jasmani kita tadi alhamdulillah sudah kita bersihkan bersama dengan kita di bulan Rajab tadi memperbanyak membaca istighfar. Dan sekarang ini adalah bulan daripada bulan Sya'ban, bulannya aku kata Nabi, dan disebut para ulama bulan Sya'ban ini adalah pembersih bagi roh kita.
Terus apa supaya roh kita ini hatinya bersih? Nah, di mana para ulama menyusun bahwasanya di bulan Sya'ban ini dianjurkan memperbanyak membaca sholawat. Karena Allah memerintahkan kita dalam Al-Quran yang berbunyi Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Turunnya ayat perintah yang memerintahkan kita untuk berselawat, perbanyaki ida Allah kepada Nabi, itu turunnya ayat ini di dalam bulan Sya'ban. Nah, makanya bulan Sya'ban ini deh, artinya dianjurkan sebanyak-banyaknya kita memperbanyak membaca sholawat. Ya apa selawatnya aja, terserahlah, ya kada dikhususkan. Yang penting kita menyebut daripada nama Nabi kita Muhammad, itu sholawat. Nah, maka dalam hadis pun dan artinya kita apabila bersolawat di mana satu kali artinya dosa kita diampuni 10. Nah, kemudian derajat kita dinaikkan oleh Allah. Kesalahan kita dihapuskan oleh Allah. Nah, maka dari itulah apabila kita memperbanyak membaca sholawat, maka roh kita itu akan bersih. Nah, maka dalam hadis itu ada yang menyebutkan zaku anfusakum bis-shalah. Bersihkan diri kita ini dengan memperbanyak membaca sholawat. Nah, jadi sholawat itu artinya untuk membersihkan. Nah, untung kita saat ini diberikan oleh Allah sampai ke dalam bulan Sya'ban. Nah, makanya bulan Sya'ban ini artinya ujar Abah Kursa kumpul. Nah, ini dalam pembacaan ini mulai dahulu saya mengingatkan orang memperbanyak selawat kepada Nabi, maka dinaikkan oleh Allah derajat dan pangkatnya. Jadi banyak dari sini di bulan Sya'ban ini Allah memberikan pangkat kepada hamba-hambanya sebagai walinya, artinya sebagai kekasihnya. Nah, mudah-mudahan kita lah, dengan kita salawat itu kita jadikan Allah kasih lawan kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu artinya bersalawat lawan Nabi kita Muhammad. Bayangkan. Nah, berarti ketika kita bersalawat, nah makanya dengan salawat itulah sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi lawan kita ini artinya selalu memuliakan rahmat. Jadi mudah-mudahanlah salawat artinya di bulan ini artinya kita perbanyaki sebanyak-banyaknya. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita melaksanakan. Dan kemudian pada malam hari ini kita adalah artinya melaksanakan dari sahibil artinya majlis, yaitu pengobatan daripada sunnah Rasulullah. Yang banyak kita meninggalkan daripada pengobatan daripada sunnah-sunnah Nabi. Atau dengan sebutan timbun nabawi, pengobatan cara daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini artinya satuardana, pakarnya ahlinya lah. Artinya dari artinya pengobatan dan artinya menurut sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan biasa dia 4 malam setelah ini, cuma kadang dalam dia lah. Nah, jadi artinya syukur kita malam ini, artinya ada beliau, artinya kita laksanakan sunnah Nabi dengan baik. Nah, karena sebelum kita pasdu, kemudian sebelum kita kena artinya mukam, itu bersihkan diri dulu lah dengan mengambil air wudhu. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang kedua kena ketika diambil darah kita, baca bismillah, berdoa kepada Allah, nah, supaya penyakit yang ada di darah kita, salah satunya kata Rasulullah SAW, yang namanya iblis itu yajri ala dami, artinya adamiyin. Artinya syaitan itu beradanya di batang tubuh kita itu
artinya melalui artinya di aliran darah kita yang berdiam lah. Nah makanya pada ketika kita keluarkan itu artinya kita berlindung kepada Allah, artinya supaya kalau ini keluar kita buang itu darah kotornya lah, artinya kada bagusnya di awak kita pun hilang diwalah. Nah itu kita minta kepada Allah perlindungan lah. Nah, supaya apa? Nah, supaya kenapa? Bila kita nyaman, awak kita katakanlah masuk bulan suci Ramadan, diri kita bersih kena, maka kita dalam beribadah itu kada merasa berat. Nah, karena dia gangguan setan itu salah satunya Ustaz yang merasa kita mengoler, barat, uyuh beribadah itu gangguan. Nah, apalagi dalam artinya ilmu ruqyah itu nak perlu di ruqyah. Nah, cuma walaupun ruqyah lah, masih ada di dalam. Nah, salah satunya jalan untuk memberikan jalannya keluar itu, artinya kita buang yang ada darah dan di batang tubuh kita, kotor-kotornya itulah. Nah, artinya sedikit untuk mengatakan, artinya kesempatan malam ini, artinya kita diberikan. Jangan takutan lah, halusnya jarum itu lah. Jangan takutan, karena jarum kita malam Jumat macam biasanya itu lah, tinggi dibandingkan dengan jarum beliau. Artinya ibadahnya kita nyaman. Nah, artinya sedikit mengingatkan masalah, artinya kita malam ini melaksanakan pengobatan secara artinya sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian insya Allah, dan kita banyak ngomong lah, bukan orang yang menetapkan jawab. Nah, cuma kalau melihat hitungan daripada bulan, insya Allah, malam Jumat yang akan datang, kita artinya bertemuan dengan malam daripada diskusi. Nah, di mana dalam hadis Nabi SAW ada 5 doa waktu yang apabila kita berdoa itu akan dikabulkan oleh Allah. Salah satu malamnya itu adalah malam daripada separuh daripada bulan Sya'ban, atau yang lebih kita kenal di masyarakat itu adalah malam nisfu. Jadi kesempatan lah berikan umur. InsyaAllah kita di selah di bekam, di paslu kena, kukuntur kena, InsyaAllah sehat kok. Nah, jadi artinya mudah-mudahan malam nisfu Sya'ban yang Allah berikan kepada kita pergunakan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena disebutkan yarfa'ullahu a'malal ibadi kullaha fi hadzal syahr. Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal seluruh hambanya, artinya 6 tahunan itu. Nah, di mana ketika dilaporkan oleh malaikat, nah amaliyah tahunan itu pada malam nisfu Sya'ban. Dan makanya Rasulullah dikatanya, "Ya Rasulullah, kenapa maka pian puasa di hari Senin?" Rasulullah menjawab, "Aku puasa di Senin karena aku dilahirkan hari Senin. Aku dinyatakan dan diutus menjadi nabi itu artinya di hari Senin. Lalu kenapa maka pian puasa ya Rasulullah di hari Kamis?" Lalu Rasulullah menjawab, "Aku puasa di hari Kamis," atau bahasa Arab Khamis lah. Artinya karena aku senang ketika malaikat melaporkan amal ibadahku itu, aku dalam keadaan ibadah. Itu jadi Nabi itu sore Kamis itu kan itu dilaporkan amalan daripada harian kita. Nah, artinya nang mingguan kan oleh malaikat kepada Allah. Jadi ujian Nabi senang ketika dilaporkan itu aku dalam keadaan ibadah. Artinya puasa itu ibadah. Nah, maka dari itulah menjadi tradisi kita. Nah, coba tradisi kita ini artinya bukan salah lah. Nah, cuma ibarat bahasanya, nah artinya Nabi memang tidak melaksanakan yang kayak kita di sini. Jadi kan kalau sudah kita di sini kan tradisi lah. Artinya, nah apabila malam nisfu Sya'ban sembahyang di masjid, di musala, artinya kan berjamaah, lalu membaca Yasin. Adalah tuntunannya jangan kita sembahyang pada malam itu tuh. Ada tuntunannya. Artinya malaikat Jibril datang kepada Nabi lalu menanyakan, "Wahai Muhammad, ini malam apa?" Ujian Nabi kada tahu. Inilah wahai Muhammad, malam dibukakan pintu rahmat dan pintu segala pintu kebaikan. Malam ini dibuka oleh Allah. Itu malam disebutlah dikatakan dibuka oleh Allah. Nah, maka dari itu ujar artinya malaikat Jibril
pada malam itu hidupkanlah malam itu dengan memperbanyak amal dan ibadah. Nah, hidupkan malam itu dengan memperbanyak amal dan ibadah serta juga memperbanyak sembahyang. Nah, makanya orang bahari itu lalu sembahyang malam itu berjamaah. Artinya kan menyambut pada malam itu malam yang Allah, artinya melalui malaikat yang melaporkan kepada Allah tentang masalah daripada artinya amal ibadah kita. Nah, jadi orang-orang tua kita bahari artinya tuh dengan harapan mudahan dicatat oleh Allah pada malam itu dengan melaksanakan ibadah. Dan kemudian dihubungkan lagi pada malam itu apa yang setelah artinya sembahyang. Nah, makanya pada malam itu kan ada yang melaksanakan sembahyang tasbih. Memang Nabi artinya melaksanakan sembahyang tasbih. Nah, kalau Nabi kan kadang tertentu malam itu dianjurkan kalau dia Nabi tiap malam ada kau seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, seumur hidup sekali itu sembahyang tasbih. Ya. Dan kemudian apalagi pada malam itu artinya malam itu Allah akan menerima daripada artinya doa-doa orang yang berdoa. Nah, jadi pada malam itu doa diperbanyak. Nah, makanya dah yang dalam hadis menyebutkan Yasin 5 quri'at lahu. Adapun Yasin itu apabila apa yang kita niatkan akan Allah kabulkan. Nah, makanya orang bahari itu lalu menjadikan Yasin itu sebagai alat sarana untuk supaya doa-doa dikabulkan. Nah, makanya disuruh para ulama. Makanya kan kalau Abah Guru sekumpul itu dalam kitab Imdad, itu Imdad. Ada orang-orang lagi mondok dulu, apabila tiap-tiap malam nisfu Sya'ban itu beliau memimpin sebelum membaca Yasin itu niatnya beliau bimbing. Dan kita sini niatnya lalu bimbing bahapal juga. Karena mau belajar. Jangan kita baca Yasin 3 kali boleh kan? Ada tahun niat pertama dah. Si masingnya niatnya dah. Sudah ada belajar kayak itu. Tapi kalau orang belajar, karena hadis Nabi, Yasin 5 quri'at lahu. Yasin itu apabila kita niatkan apa yang kita minta akan dikabulkan Allah. Makanya sebelum baca Yasin itu berniat dulu, artinya berdoa. Siapa doanya? Yang pertama bersama-sama misalnya kan dipimpin oleh yang memimpin. Ya Allah, kami meminta kepadamu dengan barakah surah Yasin, kuatkan iman kami dalam melaksanakan ibadah dan sehatkan badan kami untuk melaksanakan ibadah ya Allah dengan barakah surah Yasin. Dan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sampai habis baca Yasin itu. Jadi kita kalau ada orang menyalahkan, jujur aja. Kenapa? Kadang kita kada tahu juga. Serta baca Yasin. Serta baca. Nah, disinilah jangan wani memimpin, kita belajar dulu. Wadah kita nih kalau orang penting ya sudah. Bang Mek baca Yasin. Baca Yasin kada tahu pulang baca kebat panjang hadapnya. Merasa 3 kali mulek lah, mau baca capatan, mau akan perhatikan lagi daripada panjang hadapnya. Nah, baca Yasin kena iyanya tak panjang Yasin. Terbalik. Wal Qur'anil Hakim. Jujur. Nah, maka dari itu amunnya kita salah baca Al-Qur'an itu, nah maka jangan sampai nang ujar Nabi berapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an itu, di mana Al-Qur'an itu yang melaknat bagi orang yang membaca Al-Qur'an. Nah, jangan sampai. Boleh kita baca Yasin atau membaca artinya daripada Al-Quran itu laju, cuma wajib tajwidnya itu tetap kita perhatikan. Jadi kadang-kadang baca Yasin laju lah, tapi tajwidnya ya Allah kada diperhatikan. Jadi kada mendapatkan kita pahala. Nah, jadi pada malam itu artinya melalui kita membaca surah Yasin, mudahan Allah kabulkan doa kita.
kita. Nah, jadi itu nang disuruh kita, nah, artinya kan nang berdoa macam-macam nama itu kan artinya lalu para ulama kita kan menyusun dengan cara nah kayak itulah supaya artinya sama kayak bareng kita, nah artinya pada malam itu adalah artinya memintanya lawan Allah. Dan kemudian lagi pada malam itu artinya kita setelah artinya melaksanakan artinya sembahyang, berdoa, lalu para ulama artinya menyuruh kita di dalam imdad atau di dalam kitab senjata mukmin, bacalah tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi macam jangan untuk minal zalimin, hurufnya huruf zo, jangan minal jalimin. Banyak membaca jujur huruf zo kayak apa artinya dengan kita baca tasbih Nabi Yunus itu sebanyak 2375 kali. Apa fadilahnya? Apabila nama amalkan kawa di malam nisfu Sya'ban 2375 itu fadilahnya. Nabi Yunus ketika berada di dalam perut iwak selama setahun, kada makan, kada minum. Hidup kada sedih? Hidup. Dan ada makan di minum? Hidup. Nah maka kita apabila kau mengamalkan itu dah, kawan habis bujur-bujur bacanya, maka dalam setahun itu makan dan minum kita, bahasa kita itu rezeki akan Allah jamin setahun. Nah, apa kita takutan? Takutan tidak amalannya. Dah kita ni dikirakan tahun kena kayak apakah rezekiku, kayak apakah anak buahku sekolah kena. Nah, ya tak. Apabila mengamalkan ini pasti sudah. Pasti Nabi Yunus saja sini kada dana dimakan, kada dana minum dalam perut iwak selama setahun hidup aja. Nah maka dari itulah fadilahnya tasbih Nabi Yunus itu sangat banyak. Nah salah satunya pada malam Sya'ban itu artinya Allah berikan kepada kita jangan sampai disia-siakan. Dan ada orang yang kada diampuni walaupun malam itu berdoa, walaupun orang malam itu meminta kepada Allah. Dan pertama di situ kena ada orang nang rajin, artinya nang datang ke dukun-dukun itu kada diampuni oleh Allah kecuali nya taubat. Nah, tahun yang kedua bubuhan tukang sihir. Yang ketiga, orang nang apabila ada bermusuhan, awas. Nih, jadi lawan kawan, ada dendam. Kada taubat, biar sembahyang, biar berdoa, malam nisfu Sya'ban, Allah kada menerima. Jadi taubat dulu. Maka apa taubatnya? Taubatnya pertama minta ampun dulu, nah kada minta maaf. Bunyi tak ampun dia Allah, astagfirullah, jangan ampun aja. Cuma kawan ikam itu mau kamu memaafkan kada. Salah satu taubat nasuhanya hati-hati nak. Taubat nasuh itu bila orang bertaubat itu salah satunya baru disebut taubat itu apabila minta ampun lawan nang urang nang pernah ia lakukan kesalahan salah satu. Apabila ada barang yang tak ambil, mulikakan. Ada kau menggantinya, kita izin dulu. Mata makan yang haram bang ya, gawian ya, mau taubat sudah jadi. Cuma hasil daripada aku yang dapat duit semalam daripada nang haram. Lalu kalau mau taubat, uang nang haram itu dulu. Pun tetap dimakan itu, ada taubat nanti. Nih harus paham kita, ini kada. Oh ya sudah taubat ya. Cuma dari sumbernya itu nah, kada dibersihkannya, kada diampihinya, maka dari itu pada termasuk dalam kategori lagi orang taubat masuk. Nah jadi artinya pada malam itu artinya apa? Orang yang minum minuman yang memabukkan. Nah termasuk jakebal bukan penyambuan, namun yang kada taubat, malam Sya'ban beribadah maka kada diterima oleh Allah. Doanya kayak itu juga. Kemudian apa? Orang yang memakan hasil daripada riba. Nah riba hati-hatilah. Kemudian pulang apa? Orang yang memakan daripada artinya harta daripada anak yatim. Mohon maaf ulun nah. Ini banyak ya no. Atas nama
yayasan yatim piatu. Awas toh. Urang bersedekahnya tahunya kepada anak yatim piatu, padahal kada yatim piatu dimakan haram hukumnya. Itu neraka nanti makan dalam perut. Hati-hati biar jangan wani-wani. Banyak ini yayasan golongan yatim piatu. Masyarakat ini kiranya yatim piatu tadi di situ isinya itu padahal kada. Lalu kita makan sudah apa hukumnya? Haram memakannya. Jangan memadakan orang makan babi lupa dia haram. Dan kita makan haram juga. Ini kena terdeteksi oleh kita. Nah, makanya kita tuh yang afdal bersedekah itu dan kita lihat orangnya. Kalau memang yatim piatu itu, misalnya tempatnya itu memang kita yakin, memang tahu itu yatim piatu isinya, ya silakan tidak apa-apa. Cuma ini banyak hanya namanya jalan, namanya di dalam bujur-bujur toh, artinya banyak kepada pas. Nah kemudian apa lagi? Orang yang durhaka lawan orang tua, ketiga. Nih, tampun sebelum malam sahabat. Bahwa orang tua bang sudah mati, artinya datangi ziarah ke kubur sini. Ada kau ziarah ke kubur nang jauh, apa kirimi, apa ngirim jalan doa. Duit bang dikirim ya bisa, mana ngirim ke masjid, sedekah kan? Bisa ngiriminnya, kamu langsung menuju ke kuburan sini kan alamat di duitnya kan kada kau lah, artinya pahalanya. Nah katakan pada malam itu, kemudian apalagi orang yang ketujuh ma'antar pander, tobat, tujuan dua sah. Aku jangan di sana tuh daripada aja, nah masjid sana, nah paling mantap majlisnya, wah iya toh, pada burunya itunya hebat ini, nah itu ada antar itu bahaya toh. Apabila ke majlis ini hati-hati. Ini banyak majlis Allah Ta'ala. Artinya menjadikan perbandingan. Oh di sini banyak ya, kurang di sini gini ya. Nah artinya majlis itu ulumnya. Artinya kada perlu nang banyak, sedikit tapi mengamalkan kita menurut. Biar jangan banyak, ya kita mau nurut. Percuma juga, walaupun sedikit, yang itu yang kita utamakan. Nah kemudian apa lagi? Orang yang memutuskan silaturahim. Di sebelum kita malam nisfu Sya'ban ada silaturahim kita nang budenya kada pas di antara kekawanan. Ayo malam ini kita perbaiki. Kenapa? Sia-sia malam nisfu Sya'ban beramal beribadah. Kenapa? Allah kada menerima apabila kita kada taubat atau maafan dulu lah. Nah ini kita hatikan nih, perhatikan. Jadi cakap dengan slogan. Cuma 5 kawan ada sedikit keibaran artinya permasalahan, lalu putus hubungan silaturahim, awas. Ya silaturahim boleh kenalan, bisa pun ada kau berdapat chat melalui tiba bahasanya nomornya pribadi atau pasang status gitulah untuk menyambut daripada malam nisfu Sya'ban. Nah, jadi mudah-mudahan dengan pembacaan kita untuk menyambut malam nisfu Sya'ban ini, mudah-mudahan malam nisfu Sya'ban ini kita pergunakan sebaik-baiknya dalam meningkatkan amal dan ibadah kita lah. Amin. Allahumma amin. Mungkin inilah yang dapat terus sampaikanlah karena kita malam ini artinya melaksanakan pengobatan cara Nabi Alhamdulillah untuk menyambut bulan suci Ramadan. Apabila jasmani kita sudah kita penuhi tadi dengan istighfar, bersihlah rohani kita dengan salawat, kita bersihkan, maka akan masuk bulan suci Ramadan. Apabila masuk bulan suci Ramadan, makanya disebut bulan suci Ramadan. Orang yang suci jasmaninya dan rohaninya lah akan memperbanyak ibadah di dalam bulan Ramadan. Kadang merasa berat lagi. Tarawih kada uyuh, bangun malam kada uyuh, membaca Al-Quran kada uyuh, itu bukti orang jasmani dan rohaninya sudah bersih. Mudah-mudahanlah kita dalam bulan suci Ramadan termasuk sudah kategori kita jasmani dan rohani kita sudah suci di dalam bulan-bulan yang kita lewati ini. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah dan kau mengamalkan apa yang sudah kita ketahui semua adalah. Amin. Allahumma amin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.